Salam dan bahagia. Nah, untuk pertemuan ketiga kalkulus lanjut di sini kalian akan belajar dot product ya. Kita melanjutkan bab vektor yang pertemuan kedua kemarin. Jadi dot product itu perkalian skalar ataupun hasil kali titik ya, atau hasil kali titik ya dari dua buah vektor A dan B. Jadi kalau kalian di sini punya vektor A itu adalah A1, A2, A3, dan vektor B isinya B1, B2, B3. Nah, maka A dot B ini untuk dot product karena dia perkalian titik ya, sekarang ini lambangnya dot ya. Maka A dot B itu sama dengan vektor A ini didotkan dengan vektor B ya tadi, maka tinggal A1 dot B1 ditambah A2 dot B2 ditambah A3 dot B3. Jadi masing-masing komponen yang seletak. Nah, dari masing-masing vektor itu dikalikan, kemudian dijumlahkan. Saya kira bisa dipahami ya. Contohnya, misal kalian punya 2, 4 di dot produkkan dengan 3 min 1, maka tinggal 2 kali 3 itu 6, 4 kali min 1 kan min 4. Nah, jadi 6 tambah min 4 sama dengan 2. Kemudian yang ini juga sama, 3 kali 3 min 1, 7, 4 di dot produkkan dengan 6, 2 min setengah. Maka hasilnya ini kalau dikalikan hasilnya 6. Kalian bisa hitung sendiri. Begitu juga yang kalau bentuknya IJK, ini kan berarti I itu kan 1 dengan 0, berarti 0 ya. Nah, karena kan di sini nggak ada I-nya. J-nya berarti 2 dengan 2. 2 kali 2, yang ini min 3 dikali dengan min 1. Hati-hati positif minusnya untuk pakai IJK. Lebih aman memang menggunakan yang bentuk vektor pakai baris atau kolom ya, lebih mudah. Nah, itu sekilas mengenai dot product. Adapun sifat-sifat dari dot product, misal kalian punya vektor A, B, C adalah vektor ya. Nah, dan M adalah skalar, maka beberapa sifat, nah yang pertama itu namanya sifat komutatif. Jadi kalau A dot B itu sama dengan B dot A. Kemudian ini namanya sifat distributif ya, skalar dengan vektor. Jadi kalau kalian punya M dikali dengan M-nya kan skalar, M dikali dengan A dot B itu sama saja dengan MA dot B atau A dot MB, atau bisa juga A dot B dikali dengan M, itu sama. Kemudian nomor 3, kalau A dot A vektor itu didot produkkan dengan dirinya sendiri, itu akan sama dengan panjang A kuadrat. Kalau 0, vektor 0, ini kan dot produk itu antara vektor dengan vektor ya. Ini kalau misalkan 0 vektor didot produkkan dengan A, vektor A, maka hasilnya akan 0. Kemudian distributif perkalian terhadap penjumlahan dari vektor ya. A dot B plus C itu sama aja A dot B ditambah A dot C. Untuk pembuktiannya ada di bawahnya. Di sini saya menggunakan vektor A-nya itu adalah A1I plus A2J dan A3K dan seterusnya. Maka A dot B itu tinggal langsung saja, ini kan tadi definisi A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3 begitu. Kemudian nanti tinggal, ini kan bersifat komutatif ya di perkalian bilangan real, maka menjadi B1 A1 tinggal dibalik B2 A2 dan B3 A3. Setelah ini merupakan dot product dari vektor B yang ini dengan vektor A, sehingga B dot A. Begitu juga untuk yang pembuktian yang kedua, sifat kedua itu juga bisa dicek ya nanti. Kemudian yang ketiga ini kalau A dot A berarti A-nya itu kan langsung A1 A2 A3, ini juga A1 A3, kalau di sana jadi A1 A1 A2 A2 A3 3, di mana A1 A1 kan sama A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat, di mana ini merupakan panjang dari A kemudian dikuadratkan atau panjang A kuadrat ya. Begitu juga untuk yang vektor, ini kan 0 itu kan sebenarnya 0I, 0J, 0K. Nah, yang ini A1, A2, A3 di dot produkkan akan jadi 0 ya. Nah, kalau nomor 5 nanti dicoba. Oke, kemudian untuk menentukan dot product juga sebenarnya bisa kalian menggunakan rumus yang ini. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta, dimana ini pakai rumus ini tuh kalau kita diketahui sudut
ya, dan hanya diketahui panjang A dan panjang B saja. Jadi tidak diketahui komponen dari vektornya. Wujud vektornya seperti apa tidak diketahui, hanya diketahui sudut sama tiba-tiba panjangnya. Nah, untuk pembuktiannya di sini kalian kan kemarin sudah tahu operasi pengurangan vektor, dua buah vektor. Misalkan punya vektor A dan punya vektor B. Berarti kalau misalnya saya punya garis ke sini, ini namanya pengurangan A dikurangi B. Nah, ini pembuktiannya nanti bisa dicek ya dari gambar ini. Kalian kan punya AB kuadrat. Ini menggunakan rumus apa sih namanya, aturan kosinus ya. Kan sama dengan AB kuadrat itu sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2 OA OB cos theta. Nah, sekarang kalian ganti OA OB-nya dengan menggunakan itu tadi A dan B, kemudian dimasukkan akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini ya, disubstitusikan ke sini. Dengan menggunakan kesamaan bahwa panjang A min B itu kan sebenarnya adalah yang menggunakan sifat yang di atas itu A min B kali A min B kan, dot A min B. Nah, ini kalau dikalikan akan menjadi seperti ini, yaitu A dot A kan jadi panjang A kuadrat dikurangi 2 A dot B ditambah panjang B kuadrat ya. Maka diperoleh disamakan kedua ruas ya, substitusikan antara yang ini dengan yang bawah ini, maka ada yang dicoret ya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat ini dicoret otomatis, sehingga tinggal sisa ini, sisanya adalah A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, kemudian sudah terbukti ya untuk A dot B bisa juga menggunakan rumus itu. Contohnya, misalkan di sini hanya diketahui panjang vektor A itu 7, panjang vektor B 4, dan sudut antara A dan B itu 60 derajat. Maka berapa A dot B? Nah, berarti yang diketahui kan panjang A-nya 7, panjang B-nya 4, dan theta-nya 60. Maka A dot B itu sama dengan panjang A, panjang B kali cos theta, cos 60. 7 kali 4 kali cos 60 itu setengah, jadi sama dengan 14. Nah, dari rumus yang tadi, kita juga bisa memperoleh rumus mencari sudut antara dua vektor. Karena kan di sini kalian rumusnya panjang A kali panjang B cos theta nih. Sehingga dari sini cos theta sama dengan dot B per panjang A panjang B. Jadi dari rumus itu kalian bisa mencari sudut antara dua buah vektor. Nah, yang diambil oleh vektor A dan vektor B, theta-nya itu. Sehingga di sini kalau misalnya ada contoh, tentukan sudut antara vektor 221 dan min 1, min 1. Maka yang kalian lakukan adalah cari panjang vektor A, hasilnya 3, cari panjang vektor B, hasilnya akar 2, kemudian kalian cari A dot B-nya, hasilnya min 3 ini, kemudian dimasukkan ke rumus. A dot B-nya kan min 3 dibagi dengan 3 akar 2, jadi min setengah akar 2. Nah, cos yang min setengah akar 2 adalah kalau pakai inverse cosinus itu sebenarnya 135, itu kuadran 2 dan kuadran 3 sebenarnya, tapi karena di sini cuma 0 sampai pi, jadinya yang dipakai kuadran 2 ya, 135 derajat. Kemudian di sini ada dua vektor A dan B saling tegak lurus ya. Berarti kalau tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Itu jika dan hanya jika A dot B-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama ini kan karena jika dan hanya jika berarti harus ke kiri dan ke kanan. Kalau yang ke kanan, berarti kan di sini diketahui saling tegak lurus. Berarti sudutnya kan 90. Gunakan sifat yang A dot B sebenarnya panjang A panjang B cos theta. Nah, cos 90 kan karena saling tegak lurus berarti kan cos 90 kan 0 sehingga A dot B-nya 0. Sebaliknya kalau kalian di sini punya A dot B-nya 0, tunjukkan bahwa dua vektor tegak lurus 90. Maka tinggal menggunakan rumus A dot B kan panjang A panjang B cos theta. Cos theta-nya berarti kan sama dengan 0 nih. Berarti kan cos theta sama dengan 0. Nah, cos yang dengan 0 itu 90 gitu. Cukup 90. Kemudian atau 270 juga 0. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya punya contoh. Tunjukkan bahwa vektor ini itu saling tegak lurus. Nah, maka caranya itu adalah kalian punya vektor A ini diubah ke bentuk vektor baris 2 min 1 2 dan yang ini 5 2 min 4. Nah, kalian cuma menunjukkannya bahwa dot produknya cukup dengan dot produknya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0,
berarti dia tegak lurus. Kemudian yang selanjutnya kalian mengenal proyeksi vektor atau vektor proyeksi. Jadi di sini kalian ilustrasinya ada vektor PR yang dilambangkan dengan B kecil ya, dan vektor PQ yang dilambangkan dengan A kecil ini. Kemudian di sini dari PR ini dijatuhkan, diproyeksikan ke garis PQ. Di sini berpotongan di titik S, di mana dia tegak lurus ya, SR itu tegak lurus dengan PQ. Maka jarak P dan ke S, vektor dari P ke S itu namanya vektor proyeksi. Nah itu. Sehingga di sini lambangnya adalah proj B pada A ya. Kalau misalnya saya mau mengatakan vektor proyeksi B pada A itu proj gini, B pada A. Rumusnya itu adalah A dot B perpanjang A kuadrat dikali dengan A. Oke. Nah, begitu juga untuk yang komponen ataupun panjang vektor proyeksi dari B pada A atau panjang PS ini, kalian kalau tadi kan vektornya, kalau sekarang panjang vektor ini berapa? Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan bahwa kita tahu bahwa panjang dari segitiga segi ini, bahwa panjang PS itu adalah panjang B dikali dengan cos theta. Kenapa? Karena kan cos itu kan dia samping per miring. Nah, berarti kan samping sama dengan miring dikali dengan cos gitu. Sehingga panjang B cos theta. Dan dinotasikan oleh kom B. Nah, karena A dot B-nya itu adalah panjang A, panjang B cos theta, di mana cos theta-nya itu adalah A dot B per panjang A panjang B, maka panjang B kali cos theta sama dengan panjang B kali ini A dot B per panjang A panjang B. Nah, panjang B-nya kan kecoret, berarti tinggal A dot B per panjang A. Nah, sehingga untuk menentukan vektor proyeksi pun sebenarnya tinggal panjang proyeksinya dikali dengan vektor satuan, nanti akan terbentuk vektor proyeksinya. Sehingga panjang vektor proyeksi B pada A itu adalah kom B pada A dot B per panjang A. Contoh, tentukan misalkan tentukan vektor proyeksi dan panjang vektor proyeksi dari B112 dan min 231. Nah, berarti kan kalau kalian cari, kalian punya A-nya ini, maka panjang A-nya tinggal dikuadratkan. Kemudian punya B ini, maka kalian sebenarnya nggak perlu mencari panjang B ya, karena tidak dipakai. Jadi cukup mencari panjang A saja. Kemudian kalian cari A dot B. A dot B itu berarti kan tinggal ini nih, 1 kali min 2 ditambah 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama 1 kali 2. Itu sama dengan 3. Nah, kemudian ditanya ada proj B pada A dan kom B pada A. Tinggal dimasukkan saja ke rumus, itu A dot B per panjang A kuadrat kali A. Sehingga diperoleh min 6 per 14, 9 per 14 atau dan 3 per 14. Begitu juga untuk yang panjang vektor proyeksi, kalian tinggal masukkan ke rumus A dot B per panjang. Itu akan lebih cepat. Kemudian ada cross product yang terakhir. Nah, untuk cross product di sini ya A-nya seperti ini, B-nya seperti ini, maka hasil kali silang atau cross product dari vektor A dan vektor B itu berupa vektor. Lambangnya adalah silang seperti ini kali. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini diperoleh dari bentuk perkalian determinan ya dari matriks ini. IJK A1 sampai A3, B1 sampai B3. Nah, menggunakan konsep determinan yang seperti ini, di mana determinan untuk matriks 2x2 itu adalah AD min BC. Nah, itu sama ya. Kemudian A kali B atau cross B itu hanya didefinisikan di dimensi 3 gitu. Itu sebagai catatan. Kemudian contohnya misalkan kalian punya vektor A-nya tuh ini, vektor B-nya ini. Tentukan, maaf ini ada kekurangan ya. Tentukan A cross B. Nah, maka tinggal A cross B sama dengan IJK, rumusnya itu nanti 134, terus nanti sini 27 min 5.
Nah, seperti yang kasus tadi ini tinggal ditutup saja ya, ditutup saja yang baris pertama kolom pertama, sehingga kan tinggal 3, 4, 7, min 5 I. Kemudian untuk yang J itu kan minus ya, masukkan ke rumus, berarti tinggal kolom kedua, nah sama baris pertama ini dicoret, jadi tinggal 1, 4, 2, min 5 C. Dan yang satunya ini baris ketiga, kolom ketiga baris pertama, tinggal 1, 3, 2, 7. Nah itu dideterminankan AD min BC. Nah ini sudah jelas ya, saya kira jawabannya ini. Kemudian kalau A cross A itu hasilnya 0, karena dia di-crosskan dengan dirinya sendiri. Nah ini. Nah, jadi kalau kalian di sini punya I, JK, A1, A2, A3, A1, A2, A3, maka di sini kan hasilnya sama. A2, A3 dikurangi A3, A2 kan hasilnya 0, sama. Begitu juga yang lain. Jadi dia vektor 0. Kemudian bawa A cross B itu tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Nah ini buktinya bagaimana? Nah kalian tinggal secara aljabar aja, tinggal A cross B dot A. Kalian masih ingat definisi dot kan tinggal dikalikan aja dengan komponen-komponennya ya. Berarti yang ini tadi pertama dikali dengan A, dikali dengan A2, dari A3, nanti hasilnya akan 0. Silahkan diamati ya. Untuk yang tegak lurus dengan B juga sama caranya. Kemudian kalau saya punya A dan B vektor-vektor, theta itu adalah sudut antara A dan B. Maka panjang dari A cross B itu adalah panjang A kali panjang B sin theta. Nah, maka caranya pembuktiannya seperti ini ya. Nanti kalian silahkan dipahami, dibaca pelan-pelan bahwa ini kan A cross B dikuadratkan masing-masing, dikuadratkan terus kemudian diuraikan sehingga dibuat seperti ini. Kemudian ini adalah panjang A kuadrat, panjang B kuadrat, dan seterusnya. Kemudian dikembalikan lagi ke definisi yang A dot B itu, sehingga diperoleh sinnya. Nah ini diperoleh ini ya, karena akar sin kuadrat itu adalah sin, maka panjang A kali cross B sama dengan panjang A panjang B sin theta. Nah kemudian kalau misal kalian punya dua vektor, dia dikatakan sejajar A dan B itu jika A cross B-nya itu 0. Nah, jadi ini kalian juga bisa tunjukkan ya, jika dan hanya jika maksudnya itu ya. Jadi kalau A dan B-nya sejajar berarti kan sudutnya 0 atau 180. Sehingga kalian masukkan ke ini sin 0, kan hasilnya 0 atau sin 180, berarti A cross B-nya 0 panjangnya. Nah, padahal A cross B itu tidak 0 kalau yang panjangnya 0. Vektor yang panjangnya 0 itu berarti dia vektor 0. Kemudian begitu juga kalau yang sebaliknya, kalau A cross B-nya 0, berarti kan panjang A cross B-nya 0. Otomatis panjang A cross B sama dengan panjang A panjang B sin theta. Otomatis sama dengan 0. Sehingga sin theta-nya 0. Nah, 0 tuh sin 0 tuh bisa dicari kalau theta-nya 0 atau theta-nya 180, sehingga dia sejajar. Begitu juga kalau kalian di sini punya cross product itu bisa menghitung luas jajar ginjang ya, yaitu panjang A cross B sama dengan panjang A kali panjang B kali sin theta, yaitu alas kali tinggi. Nah, dimana panjang B sin theta diperoleh dari ya tadi sin itu kan depan per miring, berarti depan sama dengan sin dikali dengan miring. Kemudian ini beberapa sifat untuk cross product. Silakan kalian coba ya. Saya hanya menunjukkan salah satu aja ini. A cross B sama dengan min B cross A. Akan dipelajari. Begitu juga yang sifat 5. Ini juga A dot B cross C sama dengan A cross B didot dengan C. Nah, kalau yang perkalian dari vektor triple, ini kalian yang barusan itu sebenarnya dia bisa diubah ke determinan dari matriks 3x3 ya. Kalian bisa sendiri di matriks dan determinan. Nah, ini kegunaannya itu adalah untuk mencari volume ya, parallelepipedum. Jadi bangun yang bentuknya tuh bangun ruang yang alasnya itu berbentuk jajar ginjang.
Oke, nah ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan, diupload ya, dilihat batas-batasnya dan file-filenya. Silakan dikerjakan secara mandiri dan dikumpul paling lambat Senin ya. Itu dari saya kira saya tutup. Salam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.